Jadi hari ini mau membicarakan teknis-teknis dari coaching. Jadi aku sudah nyiapin daftar list training ya. Mungkin nanti untuk terapis training karena mereka kan harus mandiri nih ya, terutama. Jadi silakan aja, kan udah dikasih formnya. Terus kemudian, nah itu masih PR aku sih bikinin listnya, maksudnya G-Drive-nya biar mereka nggak pusing-pusing nyari-nyari lagi, itu masih PR aku sih sebetulnya yang belum dikerjain sampai sekarang, tapi jadi ingat sekarang kalau harus dikerjain. Insya Allah dalam waktu dekat lah. Terus yang berikutnya dari materi-materi coaching aku udah masukin. Kalau ada masukan silakan. Tapi kalau merasa bilang itu udah cukup detail, soalnya aku udah lihat itu dari RBT, dari Troll, udah aku liatin. Jadi rasanya sih udah mencakup semua. Tapi silakan aja, itu masih ada yang kosong-kosong. Jadi silakan yang kosong-kosong materinya apa nanti tulis di situ. Misalnya ada materi yang nggak kelupaan nggak ditaruh di situ. Terus itu ada 3 kali coaching ya. Jadi maksudnya ya sama siapa aja, mungkin pernah dibawain sama siapa, misalnya sama Alia pernah, habis itu besok sama Karina atau kapan, itu tinggal ditulis aja sih. Jadi nggak supaya tambah lengkap dan sebagainya. Ya, kira-kira itu silakan nanti minta tolong suruh anak-anak itu untuk ngeprint dan silakan di dan silakan di aplikasi ya, tolong dilihatin ke anak buahnya. Aku juga udah silakan aja dibagi anak buahnya berdasarkan apa terserah ya, maksudnya maksud aku siapa pegang siapa, mungkin kalian ada yang merasa preference, mungkin bertiga, kalau di sini bertiga didiskusin aja. Menurut aku semua anak-anak termasuk yang lama tetap harus ada, kayak nggak langsung ke aku gitu, harus ada jenjangnya gitu, karena kan udah makin banyak, takutnya aku nggak sempat, merekanya ngejar-ngejar aku nggak bisa, misalnya ada sesuatu ya lebih baik lewat kalian gitu. Di sini dibagi 3, silakan mungkin preference, ada yang kayaknya aku lebih cocok sama si ini cocoknya lebih ini ya, mungkin kan udah lebih ngerti ya teman-temannya. Kalau di sana ya dibagi 2 lah ya, gimana lagi. Oke, kira-kira gitu. Mungkin Miss Aci yang lebih banyak, karena waktunya Miss Aci tentu lebih, rasanya sih lebih banyak dibanding Tika gitu ya untuk saat ini, karena saya ngambil jatah paling nggak untuk 3 bulan pertama, saya ngambil jatah untuk lebih banyak berdiskusi sama orang tua di Bekasi, karena kalau nggak akan bisa lah pada tahun baru segitu banyak, Miss Aci sendirian gitu ya, plus coach cuma 1, kayaknya berat. Jadi mungkin saya akan coba ngambil alih orang tua, sehingga coaching ke terapis dan anaknya mungkin Miss Aci sama Miss Cika bisa bagi-bagi gitu ya. Aci sama Cika bisa bagi-bagi, tapi mungkin akan lebih banyak waktu Miss Aci ya, dan pengalaman juga kan lebih banyak Aci ya. Jadi ya saya rasa ya Aci dapat lebih banyak gitu. Nanti berapa banyaknya nanti kita lihat deh masing-masing ya, nggak di sini mungkin dijelasinnya. Nah, sekarang itu aku mau ngejelasin mengenai prosedur-prosedur coaching. Ini gue nggak tahu kenapa sih jadi ke sini. Bang, geser bang. Bang, geser bang. Bocah bu di pengkolan main. Astagfirullah. Maaf. Oke, jadi aku akan coba membagi bercerita gitu ya, maksudnya kira-kira gimana. Ini makanya aku sengaja, ini kan suatu materi yang mungkin perlu diresapi dan perlu didiskusikan lagi, jadi aku sengaja kasih share rekamannya, siapa tahu nanti mau didiskusikan lagi bersama kalian. Ini juga sebetulnya belum presentasi yang fix banget, karena aku sebetulnya ngerjainnya agak maksudnya barangkali masih ada perlu tambahan, silahkan ditambahkan gitu ya. Ini berdasarkan pengalaman aku dan pemahaman aku juga ya. Jadi sebenarnya yang pertama tuh gini, ilmu ABA, ilmu BCBE itu bukan ilmu pasti 1 tambah 1 itu 2 ya. Jadi banyak hal-hal yang namanya ilmu sosial itu variasinya banyak, semua bisa dibilang benar, semua bisa dibilang salah. Tetapi kita harus punya yang namanya ilmu ya, harus ada evidence base-nya gitu, harus ada jurnalnya mana dan sebagainya gitu. Jadi nggak ada jawaban 1 tambah 1 itu 2 gitu loh di sini ya. Jadi tetap ada macam-macam gitu ya jawabannya. Nah, sebetulnya BCBA sendiri, kalau saya nggak bilang itu aliran atau mana yang benar mana yang salah ya, tapi kenyataannya emang begini gitu. Jadi kayak misalnya BCBA itu bergerak dari yang kaku, yang benar-benar kayaknya menerapkan apa yang benar-benar kayak di sekolah gitu ya. Di sekolah tuh kayak gini nih, harus gini, harus gini, harus gini. Kalau pengerjaan tuh harus gini, harus gini, harus gini, harus gini gitu ya.
Sama sesuatu yang udah sekarang tuh lebih banyak bergeser kepada sesuatu yang lebih kayak luas gitu, yang lebih fleksibel gitu ya. Jadi memang ABA sendiri berkisar di sini. Saya nggak bilang semua siapa yang benar siapa yang salah, tapi rasanya sih ya kalau dibilang evidence base-nya ya mungkin yang kaku juga punya evidence base gitu, yang luas juga punya evidence base gitu. Jadi kita nggak bisa yang namanya ilmuwan kan nggak boleh ini bilang ini salah ini tidak ya. Tapi rasanya sekarang makin banyak BCBA yang baru-baru bergeser ke sesuatu ABA yang lebih luas. Ya, jadi itu sih yang harus kita pahami dan apa namanya itu yang saya pahami gitu ya dari pertama kali saya lulus BCBA itu kan banyak banget kayak teoritis yang kenyataannya pas dipakai juga nggak gitu-gitu amat gitu, nggak bisa gitu ya terhadap anaknya atau terhadap apa namanya kondisinya. Mungkin kalau dalam ilmu behavior itu lebih banyak misalnya dilakukan di kayak di lab gitu ya. Tapi kan kalau yang aplikasi nggak mungkin misalnya sampai sedetil itu atau sampai rumit itu atau gimana gitu. Aplikasi kan tentu berbeda. Termasuk juga pelaksanaan dari teori-teori itu tuh sekarang udah banyak banget gerakan-gerakan dari BCBA sendiri ya, jadi bukan dari luar sih, gerakan dari BCBA sendiri yang melihat banyaknya komplain tentang ABA, banyaknya pemahaman yang salah tentang ABA gitu ya. Itu sekarang pengennya tuh ABA lebih luas ya. Nah, gerakan-gerakan ini salah satunya dari Autism Partnership, yang aku tahu ya, mungkin ada lebih dari ini, tapi aku tahu ini pertama dari Autism Partnership, banyak sekali mengajarkan yang emang lebih luas. Kemudian ada juga gerakan yang Do Better Movement. Ini apa namanya, saya sebetulnya salah satu penggemar Do Better Movement ya. Jadi dia dokter siapa namanya, itu benar-benar sekarang mengarahkan ABA kayak yang lebih luas lah, kamu nggak boleh yang terlalu gimana banget. Benar sih ilmunya benar seperti itu, tetapi dalam pengajarannya kita udah harus lebih adjustable. Contoh yang paling sederhana ya, yang sebetulnya pertanyaan saya dari pertama kali saya ikut BCBA yang kayak misalnya, memang secara ilmu kode etik kita tidak boleh menyarankan sesuatu yang di luar apa namanya kompetensi kita gitu atau yang tidak evidence based. Sebetulnya di dalam ABA SI itu tidak evidence based. Di dalam ABA SI OT itu tidak evidence based. Mungkin kalau pernah dengar pidatonya bukan pidato ya, Prof Hadiono suka ngasih seminar, yang webinar yang terakhir itu yang tentang waktu autism apa namanya autism yang peringatan autism bulan April, dia tuh sempat bilang memang sebetulnya kalau kita lihat bukti evidence base yang paling banyak evidence base-nya itu apa? Evidence base itu apa sih? Metode yang sama digunakan kepada orang lain ya dengan teknik yang sama dilakukan oleh orang lain hasilnya sama. Sementara kalau SI mungkin kan ya tergantung pemahamannya juga gitu orangnya. Masa lebih banyak variabelnya mungkin dibanding ABA. Sementara kalau ABA kan dibagi kecil-kecil terus kayak diulang-ulang itu kan sebenarnya lebih sederhana untuk diaplikasi ya ke semua orang ya. Jadi ya apa namanya hal-hal yang kayak gitu yang sebetulnya kalau dari ABA saya ujian lulus maksudnya dari segi etika ya nggak boleh saya nyaranin SI. Kenyataannya saya pakai SI. Makanya kalau ABA-ABA yang benar-benar ABA, even Autism Partnership itu tidak menyarankan SI dan menyarankan OT gitu. Baru ABA aja. Makanya kita kebanyakan senternya itu center ABA doang gitu ya. Kayak saya di Dubai juga center ya ABA doang gitu, nggak mau digabung-gabung gitu. Kalau kita benar-benar kayak ya udah saklek mati ngikutin ilmu ABA gitu. Itu salah satunya sih. Terus apalagi ya mungkin ada beberapa contoh tadi saya udah ingat satu lagi tapi sekarang saya lupa. Lalu dia udah 5:30 baterainya udah mau habis. Jadi kayak gitu ya. Jadi banyak ilmu-ilmu yang nggak bisa diaplikasikan langsung gitu ya. Nah sekarang apa namanya gerakan-gerakan banyak yang nggak ABA tuh nggak gitu-gitu amat loh. Gitu. Kayak misalnya reinforcement preference reinforcement assessment gitu ya. Kan kalian udah belajar ya ada yang single preference, ada yang apa namanya 2 itu pair stimuli, gitu ada one stimuli, ada pair stimuli, ada juga yang dengan replacement, ada yang without replacement, gitu kan, mana yang terbaik dan sebagainya. Itu kan juga ilmu apa maksudnya kalau benar-benar diterapkan itu ngabisin waktu. Terapi misalnya cuma berapa menit, itu buat gituan aja udah berapa menit gitu. Apalagi kayak kita cuma terapi cuma sejam 2 jam di luar negeri aja yang terapinya sehari 4 jam aja itu juga makan waktu nih misalnya preference assessment gitu. Apakah harus dilakukan setiap saat misalnya ya. Kalau teorinya sih emang harus, tapi kan kenyataannya enggak. Nah, kemudian si Autism Partnership ngeluarin IMRA in the moment reinforcer assessment kalau nggak salah itu ada mereka ngeluarin juga dan itu ada jurnalnya juga. Jadi ya maksudnya
ilmu ini juga bergerak terus, termasuk juga si dokter Megan Miller. Megan Miller itu pembuat salah satu pembuat Do Better Movement. Saya tuh salah satu fansnya sebetulnya. Itu benar-benar kayak bikin terapi ABA tuh lebih fleksibel, lebih programnya juga lebih abstrak gitu ya. Dia yang kenalin ada apa namanya PEAK, RFT, Relation Frame Theory dengan PEAK, dan udah away dari VB-MAT gitu ya, itu dari Dr. Megan Miller, termasuk juga ada yang terapi-terapi yang sekarang banyak ABA itu digabungkan dengan play terapi, bukan play terapi sih, maksudnya terapi sambil bermain, kayak ISDM. Sebetulnya sih beberapa yang website yang di website itu di website saya itu tuh udah ada sih ISDM, cuma saya nggak pakai ISDM istilahnya, tapi sebetulnya itu ya kayak terapi sambil main gitu, udah arahnya tuh ke arah sana gitu ya. Jadi kalian juga harus tahu bahwa ABA itu emang banyak gitu ya, maksudnya aplikasinya juga banyak. Ya sekarang sebagai BCBA sebetulnya saya bebas aja mau milih yang mana, dan nggak ada yang benar, nggak ada yang salah gitu ya, selama ada evidence-nya gitu ya. Jadi itu yang harus dipahami ya. Kalau saya sih lebih memilih yang lebih luas, tapi tetap harus ada pakem-pakem yang tetap harus dijalanin nih gitu ya, sesuai dengan kodratnya si ABA ini gitu ya. Kan kita juga makanya di sini nggak kaku-kaku amat, lebih kayak sambil main misalnya. Kalau yang di Dubai yang pertama kali saya kerja tuh benar-benar kaku, dan dia masih pakai DTT yang rehan itu ya. Walaupun nggak gitu kelihatan sih di video-video itu ya, tapi sebetulnya kayak target-targetnya gitu ya, benar-benar yang masih kayak satu di dalam isolasi, terus dikasih yang lain gitu. Sebetulnya sih kayak gitu sebetulnya penjelasannya. Pelaksanaan dari CBCBA yang pertama kali si Tasya Gallagher gitu ya. Nah, jadi itu ya, jadi lingkup ABA tuh luas lah, dan penerapannya juga nggak, sebetulnya kita pengennya nggak kaku-kaku amat. Yang penting apa? Yang kita lihat adalah tujuan kita tercapai. Itu. Dengan tidak melupakan kodratnya sebagai ABA. Nah, sekarang kita lihat sih awalnya gitu ya. Kenapa anak nggak optimal berkembang, anak ABK nih yang utamanya. Kenapa sih dia nggak optimal berkembang? Biasanya punya masalah problem behavior, dia biasanya masalah sensori, dan utamanya sering banget ya, dua-duanya sangat berpengaruh, yaitu lingkungan. Atau mungkin dalam arti kata, kalau kebetulan klien kita semua anak kecil, otomatis ya banyak juga yang belum sekolah ya. Jadi ya benar-benar orang tua nih benar-benar memegang peranan penting. Gitu ya. Jadi ini harus kita pegang nih, problem behavior diturunin, sensori diturunin, dan orang tua harus kita pegang. Ya. Dengan cara itu, makanya kalau ada problem behavior, sangat harus kita melibatkan orang tua. Termasuk juga hal-hal yang menyangkut terapi saat itu gitu ya. Misalnya yang pertama sih, kalau ada problem behavior apa yang dilakukan, kita analisa fungsi behavior, kita tahu lah semuanya ya, ABC-nya seperti apa. Nah itu tuh harus kita melibatkan orang rumah, apapun gitu ya. Behavior ini nggak bisa di stop di rumah atau di center aja. Jadi behavior itu kan nggak bisa di stop, anak juga nggak akan nilai di rumah begini, di behavior di center begini, nggak, biasanya pasti ke bawah. Apa yang dilakukan di center dilakukan ke rumah, apa yang dilakukan di rumah pasti dilakukan di center. Jadi mau nggak mau harus melibatkan orang tua. Ya, terus kemudian karakter anak sendiri ya kita juga harus lihat ya, misalnya sifatnya anak juga, walaupun ABK kan ada sifatnya masing-masing. Nah, kita harus lihat. Nah, tahunya sifat anak dari mana? Ya, balik lagi dari orang tua. Bu, kalau anaknya diginiin jadinya gimana? Bu, biasanya kalau kayak gini gimana? Itu kan udah pasti orang tua. Termasuk untuk menggolkan target-target yang kita ingin golkan, barangkali kalian akan dapat ide dari orang tua. Makanya penting banget, apalagi kalian sebagai coach ya, kan jembatan si lead terapis itu punya waktu nggak banyak, paling 5 menit ya kan. Kadang-kadang untuk menggali hal-hal kayak problem behavior ini nggak akan mungkin gitu cuma 5 menit ya. Jadi, dan mungkin barangkali memang perlu analisa yang lebih dalam gitu ya, nggak cuma sekedar lihat satu problem behavior tuh dilihat kejadiannya saat itu kan enggak. Jadi ya perlu komunikasi sama orang tua, tanya-tanya ya, terutama nih mungkin ini kan klien banyak ya, kita bikin skala prioritas ya. Nanti kita mungkin akan bicara masing-masing ini kira-kira klien-klien kalian mana nih yang perlu diperhatikan, mana yang enggak, termasuk terapisnya yang ngadepin mana yang perlu diperhatikan, mana yang enggak ya. Tapi kan kembali lagi gitu, apa mana yang harus kita perhatikan gitu ya. Nah, kalau ada problem behavior gimana? Kalau dari awal emang udah jelas-jelas ada problem behavior dari awal gitu ya, udah kelihatan, dari assessment juga ada, dari pertama anak datang ya, kalau nangis di awal ya wajar, tapi kalau udah beberapa kali datang itu masih ada problem behavior yang ganggu, itu udah pasti harus kita langsung libatkan orang tua. Nggak bisa kita ngawati sendiri, nyari sendiri, capek yang ada. Karena problem behavior itu belum behavior yang parah,
problem behavior yang cukup ganggu ya, itu nggak bisa kita selesaikan sendiri. Pasti ada hubungan dengan orang tua dan barangkali ada hubungan dengan parenting style. Ya, jadi nggak bisa kita ngelibatin orang tua. Oke? Jadi dari awal langsung libatin orang rumah. Kalau baru kejadian 1 hari, lihat dulu aja. Misal kalau ada terapis bilang, ini kenapa hari ini tiba-tiba nangis, biasanya nggak pernah gitu ya. Ditunggu aja. Kadang-kadang anak kalau lagi ada nggak mood, lagi sakit, lagi apa, pasti kan ada yang problem behavior, ya nggak apa-apa sih. Kan wajar ya. Kita tunggu sih 2-3 hari juga kelihatan. Apa kalau dia sakit pasti udah kelihatan dia panas atau apa atau batuk gitu ya. Tapi kalau emang nggak kelihatan sakit ya mungkin perlu digali lagi nih ada apakah gitu. Padahal kalian merasa di center biasanya enggak dan nggak ada perubahan di center. Barangkali di rumah nih ada kejadian apa. Anaknya, misalnya dia punya adik, adiknya baru jalan, atau dia baru sekolah, atau dia kakaknya, kemarin si Mika kejadian apa sih, ibunya nganter kakaknya sekolah, dianya bete gitu ya. Jadi semua tuh ya harus dilihat keseluruhan gitu. Ya tugas kalian melihat keseluruhan. Kan kalian ceritanya udah punya sesuatu untuk analisa gitu ya, jadi harus dilihat. Jadi kita analisa balik lagi ke fungsi behavior-nya. Ya, jadi apapun masalahnya libatkan orang tua. Kemudian sensori, gali lagi. Kalau misalnya punya masalah sensori ya, tetap kita harus cari dari orang tuanya. Apakah anaknya ikut terapi SI? Ya, terus kemudian apa komentar terapi SI-nya tentang profil sensori anak itu? Ya misalnya, anak saya emang udah dibilangin sih sama, walaupun nggak semua terapis juga SI bisa jelasin, tapi ya kita coba lagi. Ini emang masalah dengan ini nih anaknya, misalnya dengan itu misalnya ya. Kemudian apa komentar terapis SI-nya tentang PR dari dia biasanya kan suka kadang-kadang kalau terapis SI yang baik kan dia ngasih PR. Nah, ada PR apa enggak? Orang tuanya kerjain apa enggak gitu ya. Untuk yang anak yang hiper mungkin diperlukan pengaturan sensori dari rumah. Misalnya jalan setiap pagi atau sore. Makanya harus dicek juga kan orang tuanya ngelakuin apa enggak gitu ya. Karena ini sangat ngebantu ya untuk anak-anak yang sensorinya sangat-sangat berlebihan kan kayak si Amar lah, mungkin si siapa lagi ya? Mungkin kayak Lionel, mungkin kayak siapa lah yang banyak kayak petakilan kayak gitu kan. Kemudian kalau memang sensorinya menghindar, ya coba pelan-pelan dilatih karena kita nggak mungkin melatih semua, mungkin disitipin ke rumah. Kok itu nggak terlalu apa ya, maksudnya nggak terlalu yang bisa ganggu program kita lah, malah justru mungkin membantu. Untuk anak-anak yang hipo juga titipin juga, perhatikan latihan fisik untuk melatih motorik dan muscle tone-nya. Jadi untuk motorik koordinasi, muscle tone-nya, itu kan anak-anak yang lemah tuh kan biasanya emang muscle tone-nya lemah banget ya. Kita bisa bantu dengan motivasi supaya mereka mau duduk, tapi kalau emang badannya masih lemes nggak mau duduk ya nggak bisa juga gitu ya. Maksudnya nggak bisa kuat ya, itu pelan-pelan dilatih, tapi kalau 2 arah dilatih ya tentu lebih bagus ya. Kalau dari sisi motorik itu kan kayak sisi SI dan OT kan menguatkan badannya mereka untuk siap belajar. Kalau dari sisi kita kan meningkatkan motivasi. Kalau dua-duanya ketemu di tengah tuh enak. Jadi ini yang harus kita juga harus paham dan semua ini tentunya melibatkan orang tua. Jadi semua problem itu harus melibatkan orang tua karena ya mereka yang paling tahu tentang anak. Kalau misalnya emang kebanyakan yang nganterin neni atau kakeknya, neneknya, ya nggak apa-apa. Ya tanya aja siapa yang paling sering berhubungan dengan anak, tentu lebih paham anak, ya nggak apa-apa sih digali lagi dan cek seperti apa. Oke. Kemudian kalau ditanya ada anak yang memiliki perubahan behavior gitu ya, mana duluan, behavior atau program? Sebetulnya jawabannya tuh nggak pernah bisa satu sih kalau menurut saya. Tergantung anak, kembali lagi tergantung anaknya. Jadi kalau misalnya kondisi behavior anak saat belajarnya gimana gitu ya, pretending skill-nya dia punya apa enggak gitu kan, ya dilihat dulu gitu kan, kita analisa. Karena kan tujuan kita kan sebetulnya gimana caranya anak belajar secepat mungkin sebetulnya si targetnya kalau aku menurut ya, karena semakin cepat anak bisa merespons program-program kita, semakin bagus juga kan anak potensinya makin kelihatan. Ya kan, termasuk juga tentu kepuasan dari orang tua beda gitu kalau kita bisa ngejar. Tapi kan tentu ya kita nggak maksa jejal-jejal, enggak juga sih, artinya nggak maksud gitu sih, tapi maksudnya kita coba kira-kira mana nih yang paling bekerja atau paling mungkin buat anak ini untuk capai gitu ya. Gimana nih gitu ya kondisi anak saat belajar, ada clear skills ya, orang yang masih minim banget,
saya lagi berpikir untuk beberapa anak barangkali perlu dimulai dengan Igler, nggak bisa langsung VPM. Seperti yang udah jelas sih Ardi, ya mungkin Enza, yang kita udah lihat susah banget mereka mencapainya. Tapi bisa jadi juga anak-anak yang tadinya rada minim tiba-tiba jadi banyak, siapa ya? Kayak Anaf, Gisel itu hitungannya termasuk lumayan ya kan. Kalau kita mulai banget dari awal ke Igler juga kayaknya sayang juga waktunya gitu. Kalau emang ya kita coba aja dulu kalau emang kelihatannya dia ada apa ya, maksudnya behavior itu bisa jadi turun karena reinforcer. Jadi ibaratnya menurut pengalaman ya. Jadi kayak analisa aku tuh behavior sih mungkin anaknya punya perubahan behavior, tapi kalau reinforcer-nya kuat, dia akan termotivasi untuk melawan perubahan behavior itu untuk dapat reinforcer-nya gitu ya. Kalau memang bisa kita tangani. Maksudnya, ya kan kita lihat tuh, ini kira-kira responnya mana yang lebih cepat buat anak ini bekerja gitu loh. Ya, ya. Jadi kalau kita lihat nih, kebetulan dia punya reinforcer yang kuat, behavior dia juga kuat, tapi kalau reinforcer-nya bekerja, udah pasti anak itu nurut. Dan kita bikin dia bisa nurut gitu. Jadi kayak kita punya motivasi, kalau walaupun badan kita nggak siap, tapi kalau kita punya motivasi, kita mah tetap bisa bikin badan kita siap gitu. Ibaratnya gitulah, anak-anak ini juga sama sih. Kalau behavior-nya parah banget, ya nggak bisa sih. Kalau behavior parah banget, ya memang kita harus, ya udah behavior dulu nih kita turun. Tapi nggak berarti anak yang punya problem behavior, terus kita benar-benar nggak bisa ngajarin program sih, menurut saya enggak sih ya. Tetap kalau kita bisa gunakan reinforcer-nya, barangkali bisa bekerja juga. Tapi ya makanya jawaban ini bukan satu jawaban, barangkali akan tergantung anak. Tapi ya itu, kita lihat, kalau pada behavior, kita cari celah untuk memperbaiki behavior-nya lewat reinforcer pasti. Gitu ya. Jadi sekali lagi jawaban-jawaban kayak gini akan sangat tergantung anak. Intinya sih kalau menurut saya apapun kita lakukan, kita analisa, kita coba dulu gitu ya. Mana yang paling duluan bekerja untuk anak ini. Itu aja. Barangkali dicari karena dalam melatih maksudnya saya juga akhirnya menyadari esensi dari terapi perilaku ya, terapi ABA itu bukan cuma kayak kita ngajarin bahasa, tapi kita juga mengajarkan secara nggak langsung mengajarkan behavior baik, behavior fokus, behavior attending ya. Itu kan dapetnya dari mana? Ya dari pairing kita, dari reinforcer kita. Ya. Jadi ya ini yang kita dapetin gitu loh. Mungkin dia belum terlalu banyak target yang dia bisa capai, tapi dengan kita melakukan tetap kayak ABC, reinforcer dan sebagainya, itu behavior dia tuh terbentuk gitu. Dan ini ini dapatnya dari mana? Biasanya itu dari program yang kita lakukan. Karena begitu ABC-nya dapat, anak kan jadi belajar. Dari mana nih? Dari yang nggak paling gampang buat dia, yang mungkin kalau untuk anak autis ya umumnya sih VPMTS sih. Tapi kan bukan berarti anak ini nggak bisa diajarin sama sekali, nggak juga gitu. Jadi sepintar-pintarnya kita menemukan celah kira-kira tugas apa yang bisa membuat behavior baik itu terbentuk. Gitu. Apapun mayoritasnya dari VPMTS, tapi kan tetap aja ada anak yang mungkin VPMTS-nya dimainin buat streaming, ya mungkin bisa yang lain yang lewat misalnya kalau anaknya kebetulan udah ada vokal, mungkin entah dari mending, entah dari echoing, entah dari tag, tapi paling enggak dia tahu kita bisa practicing itu ABC, lama-lama behavior baik itu terbentuk. Ya. Nah, dalam strategi untuk menembus target nih yang kita lakukan, ya. Mau ikut training, Pak? Mau ikut training? Training apa? Training coach. Kita lihat secara keseluruhan anak yang mana yang prospek untuk bisa tembus. Jadi kita harus lihat secara keseluruhan, nggak boleh satu-satu, nggak boleh. Namanya menganalisa anak, menganalisa klien, nggak boleh ngelihat seseret gitu doang. Satu sisi nggak boleh, harus dilihat semuanya, harus dilihat juga dia bagian dari keluarga nih, misalnya ya tadi orang tua, berarti kan ngajak orang tuanya, barangkali suka ada adiknya atau kakaknya ikut, ya kita juga ngeliatin gimana perilaku mereka nih berinteraksi apa nih gitu ya. Jadi kita secara keseluruhan mana yang prospek untuk bisa ditembus, apa yang anak udah bisa. Ya barangkali jadi kalau udah bisa dia udah bisa ini sedikit. Apa maksudnya udah ada bakatnya nih apa nih kayaknya kalau kita tekunin nih bisa tembus nih, gitu kan. Apa ada anak yang kemungkinan dia bisa. Jadi kalau dia belum bisa sih, coba kayaknya dia mulai agak tertarik nih ngeliatin
apa namanya, udah mulai ada fokusnya ngeliatin kalau kita tepuk tangan misalnya, kita coba aja tembus, coba imitasi, coba LR, karena nggak pernah ada jawaban satu nih, ya kan tergantung anaknya juga gitu. Atau dia udah tertarik sama satu benda apa gitu ya, barangkali ya kita bisa tembusin LR-nya. Mungkin apa yang anak kemungkinan bakal tertarik. Kalau dia nggak bisa, nggak ada yang bisa, nggak ada yang kemungkinan bisa juga nggak ada. Tapi apa sih yang kemungkinan dia tertarik dari yang dia suka? Apa aja sih yang dia suka ya? Kalau udah diputusin, gitu, oh kayaknya nih anak nih kita coba deh kayaknya PMTS nih ya, atau LR instruksi misalnya. Ya kita dig into detail gitu, masalahnya di mana, dan bagaimana ini bisa tembus sampai anak paham di setiap verbal operannya. Ya, kita mulai dari situ, maksudnya kita deep detail nih. Ini cara LR, ini dia kita udah kayaknya ini harus tembus LR anak ini. Gimana caranya? Ya kita harus coba sampai detail-detailnya gitu, program diskriminasi trainingnya gitu kan. Either misalnya pakai tray, either di bawahnya dikasih yang bold atau berwarna, atau misalnya simulinya digedein, simulinya yang jawabannya digedein, yang lainnya dikecilin, ya kita harus coba satu-satu gitu. Sampai kira-kira ada nggak kayaknya hilal-hilal yang terbentuk gitu. Kalau belum ada ya kita cari lain gitu ya. Kira-kira gitu coba ya. Jangan lupa ilmu ABC harus pas. Anak-anak pemula benar-benar A, B, C. A, B, C itu udah harus jelas banget. Ya, konsekuensinya apa yang dia suka, ya apa aja sih ya, tapi harus pas banget. Jadi kita lihat. Tapi selain kita lihat, udah kita coba ABC, anak kagak ngerti-ngerti, ya kan? Ada juga kan banyak, saya nggak bilang banyak sih, tapi ada yang kayak gitu. Ya, nah perlukan juga nih pemahaman detailnya. Kenapa sih anak ini nggak ngerti-ngerti gitu? Kita analisa aja kenapa ya dia nggak ngerti-ngerti. Barangkali ini ada apa nih gitu ya. Makanya kalau kita coba yang kayak gini gimana? Stimulinya kita ganti kayak gini gimana? Gitu ya. Benar-benar yang kita bikin tuh detail itu harus detail. Kalau anak scrolling, kenapa dia scrolling? Kenapa gitu dia scrolling? Apa kita barangkali kita dalam penyampaian prompt-nya salah gitu ya, tidak scrolling, atau mungkin kita kurang cepat, atau kita mungkin apa yang nggak tahu. Atau mungkin kemungkinan diajarin oleh orang lain selain kita, itu juga resiko scrolling itu juga gede gitu ya. Jadi ya detail. Nah, sekali lagi, seringnya kita tahu juga dari orang tuanya atau dari neninya. Kadang orang tuanya nggak ngaku, tapi neninya ngaku. Jadi, kenceng banget sih Karina. Jadi itu juga harus kita tanya. Kemudian apa instruksi kurang jelas, kita kurang jelas, atau kita terlalu panjang instruksinya, cari instruksinya. Apa terlalu cepat, apa terlalu lambat, apa terlalu pelan. Ya kan anak beda-beda. Ya kita adjust aja kira-kira dia mungkin ada efeknya nih di anak ini gitu ya. Dan kita nggak bisa tahu kalau kita nggak coba. Dan ini benar-benar kasusnya akan sangat kasus per kasus, jadi nggak bisa juga disamakan. Ini kalau untuk nembus-nembus strategi menembus target ya. Tapi ya intinya sih emang analisa tuh harus keseluruhan juga sih. Baru kita kalau udah memutuskan, oh kayaknya kita coba ini nih, kayaknya ada kemungkinan dia bisa nih kayaknya. Nah, kita coba itu aja dicoba dulu gitu sampai dia berhasil gitu ya. Bisa jadi kita cobanya jangan yang deket-deket, mungkin kalau lagi nyoba PMTS, mungkin LR jangan dulu gitu, LR yang bendanya gitu, mungkin coba yang lain. Untuk anak yang susah ya, kalau untuk anak yang kayaknya semuanya cepet aja ngajarin, mah silakan aja cepet diajarin semua gitu, ngapain satu-satu kayak gitu. Oke, terus kemudian untuk reinforcer, gimana nih? Reinforcer digunakan sesuai ya anaknya maunya apa ya, kan reinforcer kita tahu ya itu adalah satu apa ya namanya, sesuatu yang harus dapat gitu, anaknya suka apa, baru kita bisa memotivasi dia untuk melakukan sesuatu. Diusahakan yang layak dulu, makanan, minuman, mainan, aktivitas. Sebetulnya kalau yang paling layak itu sebetulnya kayak mainan atau aktivitas ya, cuma kan kalau anak-anak kayak gini susah ya, akhirnya kita banyak bermain di makanan dan minuman yang dia suka. Nah, kita usahakan itu. Jika sulit dan yang disuka anak adalah kebetulan gadget, ya HP sih boleh-boleh aja dipakai. Ya, justru beberapa kayak doktrin Mari Barbera itu malah mendingan biasanya untuk anak pemula makanan, minuman sama HP. Karena HP itu adalah biasanya yang paling kuat buat anak-anak itu. Kenapa sih disinyalir gitu? HP itu kan HP itu sesuatunya tuh pasti. Ngomong pasti begitu, ini namanya mesin kan, ngomongnya begitu-begitu aja. Jadi mereka tuh nyukain keteraturan kan anak-anak ini. Jadi HP ya. Kalau atau ya HP atau
Kalau sangat-sangat terpaksa sebagai life choice, kita pakai apa yang anak bikin steamingin. Kalau terpaksa, untuk beberapa anak yang kayaknya benar-benar nggak bisa apa-apa, steamingnya nggak kuat, makanan nggak suka, mungkin contohnya kayak Kibar tadi kali ya. Itu makanan nggak suka, mainan nggak bisa, apalagi kalau anaknya diet. Nah, ini dan steamingnya kuat, barangkali itu adalah last choice kita pakai itu, tapi dengan consideration ya. Kalau diimplementasi kita lihat ini sebagai pancingan doang supaya dia paham sistem kerjanya, ABC-nya. Kalau dia kerja dia dapat sesuatu dan sebagainya, ya consideration-nya jangan lama-lama lah ya. Itu ditarik karena itu kan nggak appropriate. Sebetulnya makanan juga nggak appropriate, juga harus sebetulnya harus cepat kita tarik juga gitu. Tapi ya kenyataannya anak-anak ini rada susah ya. Tapi ya harusnya sih begitu. Oke. Untuk HP juga harus diperhatikan, dibatasi, jangan lupa interaksinya juga dengan apa yang diputar di HP. Jadi bukan sekedar program satu arah aja di HP, jangan lupa selalu kita ada ajak interaksi, paling nggak kita tanya ini apa sih, atau kamu komen-komen tentang apa yang dia tonton. Nah, itu juga sebagai sarana kayak menghidupkan HP gitu ya. HP bukan sekedar benda mati gitu ya. Sekali lagi reinforcer juga harus diperhatikan untuk anak pemula ABC-nya seperti apa. Reinforcer untuk anak pemula itu memang biasanya harus kelihatan karena mereka juga belum ngerti sistemnya. Ya, karena jika tidak dia belum paham kalau saya kerja saya dapat apa. Itu. Hanya hati-hati dengan problem behavior anak. Takutnya jadi dia problem behavior karena ingin dapat reinforcer. Jadi maksudnya gini, jangan anaknya udah ngek terus kamu ini ayo ini duduk di sini. Gitu. Nah, itu udah jadinya kebalik. Jadi hati-hati penggunaan bahasa dan gestur juga hati-hati, Kak. Jangan karena reinforcer-nya malah jadi timbul problem behavior. Reinforcer itu ditawar di depan, dikasih tahu di depan. Deh, ayo kerja buat ini. Gitu. Jangan anaknya habis itu lari, terus kamu ngiming-ngiming, ayo duduk lagi, ini kuenya. Gitu. Kelihatannya sama, behavior-nya kayak sama ya, tapi gesturnya dan efeknya jadi beda. Gitu. Jadi anaknya kalau udah dia pergi, terus kamu ngiming-ngimingin lagi, itu kan artinya kamu, kamu kayak apa ya, kayak nge-bribe dia gitu, kayak nge-bribe dia untuk duduk lagi. Nah, itu jatuhnya jadi bribing, bukan reinforcer gitu. Tapi apakah reinforcer-nya harus kelihatan? Untuk anak-anak pemula harus kelihatan, karena nggak kelihatan aja mereka nggak ngerti, apalagi nggak kelihatan. Main aja untuk beberapa anak itu kita perlu lagi suatu suatu langkah supaya dia ngerti gitu, main nggak kelihatan kan, apalagi reinforcer yang konsepnya juga benar-benar baru anak-anak pemula gitu. Jadi ya harus reinforcer sebaiknya selalu diganti karena kita menghindari satiation, menghindari anak bosan gitu ya, selalu dicari yang baru dan dikembangkan, dan kita pengennya semakin mendekati anak tipikal. Anak tipikal apaan sih? Dengan pujian udah oke. Token mungkin salah satu sarana untuk bikin lumayan menjadi mendekati tipikal. Kemudian mainan, aktivitas yang menyenangkan berdua, misalnya sama terapis itu juga anak tipikal biasa ya melakukan hal itu. Jadi tujuan akhirnya begitu, tapi untuk pancingan mau makanan, reinforcer, HP, even last choice adalah yang dia steamingin kalau emangnya anaknya benar-benar nggak bisa, itu ya bisa kita lakukan gitu, tips and trick-nya gitu. Tapi tentu ya kita lihat juga secara etikanya kayak gimana gitu. Jadi tapi hati-hati. Dan untuk yang benda-benda yang di steamingin juga hati-hati. Apakah begitu kita kasih steaming benda yang di steaming itu apakah malah steamingnya makin jadi? Nah, itu juga consideration yang harus dipikir ya. Ataukah emang anaknya jadi mau bekerja? Itu kan bisa jadi dua efek ya. Satu bisa jadi malah makin steaming, yang satu lagi ya dia benar-benar mau gitu. Ya sekali lagi kita baru tahu kalau kita ya anaknya dicoba sama anaknya, kagak tahu juga ya kan. Gitu. Kemudian mengenai token ekonomi. Token ekonomi juga digunakan sesuai kebutuhan. Fungsi token kita tahu udah proses pengurangan reinforcer. Jadi kayak ada schedule of reinforcement-nya kan. Tadinya setiap jawaban benar kasih, sekarang kita udah mulai setiap 5 jawaban benar baru kasih, setiap jawaban 10 jawaban benar juga kasih. Itu kan kita pengen ngurangin pemberian reinforcer ya, schedule of reinforcement. Tapi token sendiri itu nggak tahu kenapa bisa reinforcing juga buat anak-anak gitu, karena apalagi anak-anak yang sangat terbatas gitu ya,
makanan juga susah atau gimana gitu ya, pengajaran behavior baik untuk fokus, duduk dan melaksanakan instruksi itu juga bisa pakai token. Ya, ini emang salah satu ya dari autism partnership sih yang ngenalin kayaknya waktu yang kemarin RBT yang terakhir. Yang di RBT ini ada videonya gimana anak itu bersikap baik dia dapat token, ya kan? Apa namanya? Jadi nggak cuma kayak untuk pengurangan schedule of reinforcement, tapi pengajaran behavior yang baik pun anak bisa pakai token gitu karena buat beberapa anak itu reinforcing gitu walaupun dia nggak gitu ngerti walaupun dia mungkin nggak ngerti konsepnya dia ngumpulin 10 terus dapat kue gitu ya di awal tapi untuk anak-anak ini ternyata bisa diajarin gitu jadi token itu juga harus diajarin jadi anak barangkali nggak langsung paham kalau dia harus ngerjain sekian dia dapat apa gitu ya atau dia harus duduk baik nanti dia dapat token gitu mungkin awalnya nggak paham tapi kalau kita harus ajarin lama-lama dia paham dan memang reinforcing untuk beberapa anak gitu untuk kayak dapat token senang aja gitu walaupun dia nggak dapat dia baru harus bisa ngumpulin 10 token dan sebagainya untuk kue tapi itu ternyata juga memberikan efek yang reinforcing ya kan karena token juga salah satu bentuk reinforcer sih. Desain token disesuaikan dengan kondisi anak, mungkin sebaiknya apa yang anak sukai. Tapi untuk beberapa anak bisa jadi malah token yang dia sukai malah ganggu. Jadi diganti dengan yang lebih universal. Jadi misalnya anaknya suka Cocomelon, mungkin gambar Cocomelon, anak jadi semangat, beberapa anak semangat. Tapi beberapa anak malah ngeliatin Cocomelon mulu, jadi nggak jelas nih fungsinya si tokennya jadi nggak bagus. Jadi ya kita lihat aja efeknya kan. Kalau emang ternyata reinforcing buat dia, benar-benar jadi reinforcer, dia jadi senang, silahkan pakai token Cocomelon. Tapi kalau misalnya enggak, ini malah tambah kacau dikasih Cocomelon. Ya silahkan ganti dengan gambar-gambar yang universal, kayak gambar bintang, gambar apa aja lah, jempol kah, apalah. Ya. Kita mulai dari yang sedikit, jika ada 10 token, mungkin yang 8 udah diisi, atau 9 udah diisi, terus anak tinggal isi 1 atau 2-nya. Dan token juga bisa di-adjust sesuai program dan mood sang anak. Jadi kalau misalnya memang anaknya udah bisa sampai 10, tapi untuk tugas-tugas yang sulit, barangkali ya 5 kita isi dulu, dia tinggal ngisi 5. Atau mungkin katanya anaknya baru sakit, ya kita adjust lagi, gitu ya. Misalnya, udah kita isiin 6, tinggal dia 4 atau apa. Jadi semua ini sebetulnya adjustable. Yang benar apa sih yang kayak gimana? Yang benar adalah ternyata penggunaan token ini bisa meningkatkan behavior. Jadi kembali lagi token ekonomi kita gunakan sebagai reinforcer. Kalau ternyata terbukti meningkatkan behavior anak belajar, itu artinya udah benar. Kalau dia nggak terbukti, nah kita harus cari analisa kenapa misalnya hal-hal ini tidak terbukti. Ya. Nah, gimana dengan steaming? Steaming itu sebetulnya tidak pernah di-attack di dalam program. Jadi kita sebetulnya nggak pernah ada program kurangi steaming itu nggak akan pernah. Kalau di profesional itu ngajarinnya kayak gitu ya. Karena steaming ini dibutuhkan oleh anak autis. Ya, walaupun steaming ini nggak selalu bentuknya yang otomatis ya. Ya bisa jadi ada hal-hal lain gitu yang mengiringi steaming gitu. Jadi barangkali awalnya otomatis, tapi kalau setelah kita analisa setiap dikasih steaming anaknya dapat perhatian, setiap dikasih steaming terus ibunya nawarin susu gitu ya. Akhirnya kan jadinya fungsinya beda-beda gitu ya. Tapi kita nggak pernah sih ngurangin steaming. Kita lebih fokus kepada gimana apa yang bisa kita tingkatkan supaya steamingnya turun, gitu ya, kayak gitu. Jadi kita lebih menganalisa sensori apa yang anak perlukan untuk mengurangi steaming dan kita coba implementasi. Ya, biasanya seperti itu. Tapi ya kembali lagi kita lebih fokus juga kepada ngajarin apa yang anak belum bisa itu untuk mengurangi steaming. Jika kebutuhan steaming terlihat ada bakat ke arah kegiatan yang fungsional, boleh diarahkan ke sesuatu yang mungkin anak bisa lakukan. Jadi kalau misalnya anak steaming terlalu banyak pukul-pukul, ya udah kita boleh kita kasih reinforcer yang bentuknya drum, ya. Atau kegiatan-kegiatan terapi-terapi yang bentuknya seperti itu, gitu ya. Jika steaming terlalu banyak, kita cari masalah pelepasan sensorinya. Misalnya pukul drum secara berkala. Misalnya ketok-ketok yang pakai palu itu secara berkala kalau anaknya kebanyakan kayak tangannya gini-gini. Atau barang yang dia steamingin dimasukkan ke dalam suatu sensory bin. Jadi memang sensory bin ini kita kasih setiap berapa menit, misalnya 10 menit, 5 menit gitu untuk membantu anak melepaskan kayak sensorinya ya untuk dia supaya tujuan kita adalah mengurangi steamingnya. Nah, gimana blocking? Blocking itu kan tujuannya pengarahan supaya anak mengikuti proses belajar ya, seperti yang kita mau ya.
anak itu kita perkecil ruang geraknya, tapi tidak dijepit, jangan dijepit. Tapi kita batasin, misalnya dengan meja, dengan mainan, dengan pengarahan lokasi duduk, dengan pengarahan kita berdiri dan sebagainya, reinforcer atau mainan. Jadi kita juga harus lakukan pengarahan pada saat anak yang terlalu banyak mondar-mandir, mungkin emang tempat terapinya itu emang kita udah batasin gitu. Emang kayaknya kita mau pakai cuma separuh dari tempat terapi yang gede itu, kita cuma mau pakai separuh dari anak ini. Kita usahakan kayak lokasi duduk dia mungkin diarahin yang gimana gitu ya, supaya anak enggak terlalu banyak distraksinya. Kalaupun dia kabur, kita masih bisa nangkep misalnya. Itu juga bisa sih. Jadi bisa kita lakukan itu, atau penempatan reinforcer dan penempatan mainan yang kita buat sedemikian rupa supaya dia nggak sampai ke sana-sana gitu, sampai nggak ke semua ruang terapi. Kita perlu separuh aja sih. Tapi kalau menurut saya sih nggak perlu sih ngejepit anak atau apa, karena itu kalau kita kan pengen kita kan anak belajar secara aktif ya, belajar ya. Jadi kalaupun dia datang ya dia datangin kita, which is sebetulnya karena reinforcer sih, bukan karena kita ya di awal ya. Tapi ya nggak apa-apa, tapi dia kan memilih sendiri untuk datang. Jadi saya sangat menghindari nyentuh anak untuk blocking. Maksudnya untuk blocking itu yang kayak yang benar-benar kayak dijepit atau apa. Saya memang enggak lah. Maksudnya biarin anak itu bergerak bebas, tapi kita arahin supaya ya tempatnya dia terbatas supaya dia nggak kemana-mana misalnya. Ya itu boleh sih. Sebisa mungkin nggak menyentuh secara fisik, maksudnya saat blocking ya. Kalau pas kalau pas saat gendong kitik-kitik ya silakan. Saya dalam program tapi ini cuma khusus dalam blocking ya. Tapi kita arahin gitu ya, misalnya blocking, salah satu blocking yang dilakukan mungkin sering banget lihat di videonya Rehan, kayak Rehan kan masih kemana-mana, misalnya ya kita gini, kita nggak nyentuh yang dia sampai begini, nggak, tapi kan kita arahin gitu ya. Termasuk juga kalau anaknya masih lari sama lari sini, ya mungkin kita agak posisi badan kita gimana caranya supaya posisi kita berdiri supaya anak itu nggak sampai yang jauh-jauh misalnya, tapi jangan usah sampai misalnya kayak anaknya bisa dijepit dan sebagainya. Saya rasa nggak usah, karena kita ya pengen kita kan anak ini memilih sendiri untuk duduk dan pasti posisinya belajar aktif. Untuk pengisian data simpel tapi sejelas mungkin sehingga terapis yang sudahnya bisa paham program sampai mana, termasuk juga kalau antisipasi kalau LT-nya sakit atau libur. Nah ini pengisian datanya seperti apa gitu yang mungkin harus diingetin juga kepada anak-anak. Sebetulnya idealnya ABA tuh pengisian data tuh sebetulnya jauh lebih kompleks daripada yang kita lakukan. Itu mah simpel banget yang kita lakukan ya. Sebetulnya tuh nggak boleh begitu gitu ya. Tapi makanya ini juga nanti mungkin harus didiskusikan atau memang kita seperti itu. Tapi ini juga saya perlu digging lagi sih pemberian data kalian dan kepada terapis-terapis yang lain itu seperti apa. Mungkin saya perlu analisa lagi dulu ya. Saya nggak bisa sampai sekarang gimana yang bagus. Tapi intinya sih sesimpel mungkin. Karena terapi kita tuh cuma 1 jam. Ini 5 menit aja untuk udah nulis buku komunikasi. Buat naik tangga aja 5 menit sendiri. Jadi kita juga nggak mungkin yang terlalu ideal. Sebetulnya sejujurnya saya di Dubai, kalau di center yang pertama tuh benar-benar yang masih aba banget lah ya. Itu saya masih bikin grafik dan manual ya, semuanya saya tulis tangan. Bisa saya tetap pakai semua dicatat, 10 trials plus pakai grafik dan segala macam. Kalau yang di center kedua sih udah nggak se ini itu ya, nggak se kompleks itu. Tapi tetap sih ada pencatatan datanya sih. Walaupun rada-rada mirip yang di sini sih, lebih simpel banget gitu ya, tapi tetap mungkin nanti kita harus agak sedikit seragamin sih untuk program data ya. Oke, untuk penulisan buku komunikasi seefisien mungkin. Yang pertama ya, karena waktunya juga cuma 5 menit, jangan lebih. Kemudian detail sesuai kebutuhan, target, maintenance, dan PR. Tapi tidak, maksud aku nggak usah jadi kayak harus diulang-ulang gitu juga ya. Tapi maksudnya kayak lebih efisien aja. Karena kalau kita nulis semuanya takutnya lebih dari 5 menit. Target kita cuma 5 menit gitu. Ya, sambil kita lihat juga kadang-kadang kliennya seperti apa. Ada kalau kita mempelajari si ibunya pengen dikasih PR, kasihlah PR boleh. Itu kita fokus kepada PR. Tapi kalau misalnya ada beberapa ibu yang ya udah nggak apa-apa, yang penting targetnya dia tahu gitu ya, apa yang harus dia ulang, ya udah sebatas itu juga nggak ada masalah sih gitu ya. Tapi yang penting sedetail mungkin sesuai kebutuhan. Makanya saya bilang detailnya sesuai kebutuhan. Ya. Hati-hati dengan jenis ini. Kenapa kemarin ada confusion sedikit dalam tulisan buku, karena kita udah pengalaman ini udah beberapa kasus ya. Hati-hati dengan jenis orto yang mau mencoba, karena seringkali orto mencoba jadinya anaknya scrollingnya tambah parah.
Ya, jadi ini juga kenapa kadang-kadang saya sempat bilang sama LT-nya untuk nggak usah ditulis jenisnya apa-apa aja yang anak bisa, karena tipe orang tua, saya ngerti orang tua itu berusaha untuk terbaik buat anaknya, jadi saya sering ngajarkan bahwa ABA ini emang harus intensif dan konsisten, tapi ternyata ya itu tadi kesulitannya kalau dicoba di rumah dengan teknik yang ibaratnya seadanya gitu. Sementara yang di sana kan di sini cuma sejam 2 jam sehari, di sana lebih lama. Terus diulang-ulang-ulang ya otomatis yang di sini nggak ngefek gitu ya. Jadi untuk kasus-kasus seperti ini jika ini terjadi sebaiknya target tidak detail. Baru didetailkan kalau anak sudah mencapai goal. Kecuali orang tuanya bisa diajak kerjasama. Bu, jangan ya. Cuma kadang-kadang jangannya ibu-ibu tuh iya tapi dikerjain juga gitu. Jadi kalau anaknya kebetulan scrolling, mungkin apa namanya permainan kita adalah tidak ngasih apa maksudnya ya udah kita kasih secara general aja gitu loh. Atau mungkin kemarin yang kita mainkan adalah kita kasih target, yang kita omongin lain, yang dikerjain lain. Yang kita omongin kita tulis ya, ditulis mungkin cuma sedikit ya, tapi yang sebetulnya yang lebih benar-benar kita latih yang lain akhirnya kita nggak kasih tahu gitu, karena menghindari scrolling yang tambah parah anaknya dan ternyata it works gitu. Begitu kita nggak kasih tahu apa yang kita latih, anaknya bisa mengakuisisi apa yang dia bisa, apa yang dia tadinya scrolling, begitu udah mahir kita kasih tahu orang tuanya nggak ada masalah dia nggak scrolling. Jadi hati-hati ya, apa namanya hal-hal seperti ini. Jika anak udah master langsung transfer apa yang sudah bisa ke ortu. Ya, jadi boleh kita detailkan di komunikasi. Balik lagi lihatnya case per case betul. Tapi kalau ditanya yang bagus gimana tulisan buku-buku komunikasi seefisien mungkin. Jadi kalau emang kebetulan orang tuanya nuntut dan kalau saya sih sebetulnya pengennya sih semua ditulis ya, kebutuhan, targetnya apa, maintenance apa, PR apa. Tapi kembali lagi kalau anaknya targetnya banyak nggak mungkin juga kita tulis semua. Karena waktu kita cuma 5 menit. Ya, dan apa efisiensinya kayak gimana gitu kan. Seperti apa gitu. Jadi ya memang sih akhirnya kembali lagi apa namanya kembali lagi kita lihat, tapi sebetulnya tujuan utama kita adalah nulis target, menulis PR, semuanya ditulis. Tapi ya kembali lagi gitu, kalau ada orang tua yang sifatnya seperti ini ya mendingan nggak usah ditulis daripada cari perkara. Gitu. Intinya apa sih buku komunikasi? Kita memberitahu kepada orang tua dan mengajak orang tua hari ini tuh yang dikerjain ini supaya mereka juga paham yang pertama bahwa anaknya udah bisa ini gitu ya atau sedang dilatih ini tetapi dan juga barangkali ada PR yang harus dilakukan. Jadi sebetulnya kalau ditanya apakah semuanya harus ada target dan tentu ada PR, ya harus juga gitu. Tapi sembari kita lihat kondisi dari orang tuanya yang kadang-kadang ya begitu deh. Gitu. Ya, tapi tugas kita lah memberitahu orang tua memang programnya ini. Oke, kita itu tadi teknis-teknis yang mungkin bisa apa namanya mendapatkan informasinya. Ntar aku kirim ya ininya semua. Gimana coach yang baik bisa membaca kondisi masing-masing terapis di bawahnya yang lagi diajari. Jadi memang seni mengajarkan ini kelihatannya gampang, tapi seni ngajarin itu nggak gampang. Saya udah pengalaman bertahun-tahun, masih bukan bertahun-tahun, terutama nih sejak ngajarin prol ya. Learning by doing juga gimana caranya supaya orang-orang yang saya ajarkan tuh paham. Iya, 7:30, 5 menit lagi ya. Oke. Kita baca masing-masing terapis, kepribadiannya gimana, cara belajarnya gimana, kemampuannya gimana, emosionalnya gimana. Mungkin kan ada anak orang yang kepribadiannya, cara kasih tahunya juga kita harus adjust ya. Ada yang kayaknya dikasih tahu dikit udah perasa, ada yang nggak dikasih tahu dikit bebel, nggak ngerti-ngerti juga. Jadi ya kita cari tengahnya juga gitu ya. Terutama sih mungkin kemampuannya mereka seperti apa dan cara belajar. Karena kan pertama background mereka beda-beda ya. Kalau saya ngelihat nih ya terus terang dari anak yang dari anak yang lulusan psikologi, anak lulusan IKIP sama anak lulusan yang bebas, yang apa aja, itu kan cara pandangnya beda-beda. Ya, anak yang lulusan IKIP itu kayak lebih ngajarin. Mereka tuh emang udah namanya mereka ikut ke IKIP ya berarti background mereka guru ya. Jadi maksudnya mereka tuh udah bawaan jiwanya tuh ngajarin ya, ngajarin
ngajarin gitu. Terapi itu ngajarin. Padahal di dalam maksudnya kayak teknik ABA itu kan art of ngajarin tapi juga sambil main. Nah, itu yang mereka mungkin agak nggak dapetnya di situ sih, yang mungkin perlu juga kalian pahami juga gitu. Saya nggak usah, ini kok kenapa sih nggak dikasih tahu, nggak benar-benar, mungkin bukan gitu, karena kan ya bayangin aja mereka kuliah 4 tahun ya kan, 4 tahun dalam kondisi yang ya kamu tuh namanya guru yang ngajarin gitu ya. Jadi kan tentu merubah sambil bermain itu bukan sesuatu yang mudah gitu. Maksud saya kalian juga harus paham gitu background mereka tuh kayak gimana. Apalagi misalnya mereka punya udah pernah punya pengalaman sedikit gitu ya. Nah, kalau orang psikolog beda lagi kan. Biasanya kan analisa gitu ya, analisa gitu ya. Tapi untuk bermain sama anaknya tuh barangkali kalian juga belum terlalu paham karena kan kalian psikologinya kan umum kan yang masih psikologi klinis. Jadi mungkin perlu pendekatan juga nih kan. Dan tapi bagusnya psikolog dia ngelihatnya lebih luas karena kan dia ngerti ilmu-ilmu behavior apa saya kayak ilmu gimana memahami manusia kan pasti ada kalian ada belajar dikit ya. Itu bagusnya di situ. Nah, yang paling enak ini orang yang nggak ngerti apa-apa, mereka playing bebas. Iya kan? Bisa dilihat beda. Mereka bebas aja gitu, karena mereka nggak punya dasar ngajarin gimana, nggak bisa. Tapi justru somehow kadang-kadang perlu gitu orang-orang kayak gitu, karena kan ini tuh kayak emang out of teaching-nya tuh beda gitu, bukan kayak orang ngajarin gitu loh kan ya. Maksudnya dan memang kan yang kita pilih kan spesifik kepada orang-orang yang memang senang sama anak kecil ya. Jadi tapi mereka agak terbebas ya dengan teori-teori yang mungkin kalian tahu atau teori ngajarin yang kalian tahu, orang IKIP tahu gitu. Tapi kan bagus nih, ya kan? Jadi kombinasi itu menurut saya sih jadi bagus gitu. Kalian bisa saling ngisi gitu. Jadi nggak ada masalah nih waktu kalian ngajarin. Nah itu juga harus diperhatikan yang kayak gitu-gitunya gitu. Jadi bukan berarti mereka misalnya kok nggak bisa ngerti kayak gini ya. Tapi barangkali emang kan selama bertahun-tahun mereka kuliah kan tentu ada terbentuklah sesuatu gitu loh. Nah itu yang harus diperhatikan juga sih ya. Ya selain tentu yang kemampuan mereka ya dari tangkepnya, dari analisa yang tentu udah pasti beda-beda. Ya jadi pemahaman masing-masing terapis tuh kita baca nih kondisinya tuh harus dilihat dari situ. Cara belajar terapis juga beda-beda. Ada yang udah dikasih tahu juga ngerti, ya kan? Ada yang nggak ngerti-ngerti gitu. Udah kita kasih tahu, udah sampai kita kasih tahu detail, sampai kita kasih tahu jawaban. Karena cara ngajarin itu kan yang pertama kan kita kasih tahu satu informasi, mungkin dalam lingkup yang gede gitu kan. Ya beberapa orang yang ngerti maksudnya, oh ya maksudnya gini nih, maksudnya si Alia gini gitu kan. Tapi kan nggak semua orang juga bisa nangkep kayak gitu ya. Jadi barangkali kalian harus kasih contoh, diomongin. Jadi omongin juga belum tentu pada paham juga gitu. Akhirnya apa? Ya harus kita contohin. Supaya nggak salah, pemahamannya tuh nggak salah gitu antara yang kalian pahami dan yang mereka pahami gitu kan. Jadi ya harus dicontohin. Tapi mungkin beberapa orang nggak perlu dicontohin, memang benar gitu ya, dia ngerti aja dikasih bla 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 bla. Dicoba anaknya gini bisa. Tapi mungkin juga banyak orang anak nggak bisa, banyak terapis juga nggak bisa. Jadi harus dicontohin. Nah, seberapa besar? Ya makanya kembali lagi kan tergantung anaknya. Gimana kalian tahu bahwa terapis yang ngerti? Ya kan kelihatan. Maksudnya sekarang kamu tes, kamu kasih tahu, kamu cek lagi mungkin nanti sore atau besok gitu ya. Nah itu kan kelihatan apa yang dilakukan sesuai nggak apa yang pengarahan. Kalau emang nggak sesuai ya mungkin perlu dianalisa nih kenapa nih nggak sesuai gitu kan, barangkali ya ada sesuatu yang ya memang dia nggak paham. Kan kadang-kadang nggak semua orang paham juga mau ngomong ya, malu atau mungkin dia merasa ngerti, merasa benar gitu, cuma salah gitu kan. Nah itu kan taunya dari mana? Ya dari praktek-praktek gitu. Dan yang pasti juga dari anaknya sih. Kalau benar anaknya mah kelihatan gitu, bangun gitu. Tapi ya nggak tentu juga kalau anaknya udah pintar ya udah pasti dengan metode yang salah dikit juga udah pasti bisa. Itu juga sih. Tapi ya itulah kurang lebihnya ya. Kita menyampaikan materi secara berkelompok atau individu tergantung kebutuhan. Kalau secara berkelompok aja kelihatannya udah paham ya oke. Kalau nggak perlu ya udah. Kalau dia nggak ngerti ya mau nggak mau ini secara individu. Tugas kalian kalau tugas coach, tugas pengajar adalah gimana caranya yang kalian ajarin ngerti gitu loh. Bukan berarti kalian udah ngajar udah selesai kok, nggak gitu. Nah kalian harus lihat nih anak ngerti apa enggak. Kalau nggak ngerti ya dicari jalannya supaya dia ngerti gitu. Ya. Toh kita juga sebetulnya kan proses rekrutmen ini kan juga udah membatasi kan orang-orangnya kan udah pasti ya punya pemahaman yang cukup bagus lah, ada yang analisa yang cukup bagus lah, observasinya juga bagus gitu. Tapi kan ya tentu orang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ya. Pada saat role play kalau ada koreksi yang terapis lakukan. Ya, jadi langsung aja on the spot gitu ya.
kira-kira dia yang salahnya di mana dan kira-kira kasih masukan gitu ya. Karena itu kan apa namanya, dengan dia melakukan kesalahan dia tahu dia belajar. Kalau nggak ada waktu mungkin suruh video aja, orang lain videoin nanti kalian bahas berdua gitu ya. Ini gimana nih kira-kira kamu gimana nih? Ini ada yang salahnya di sini, harusnya kayak gini. Kalau ya mungkin ada lebih baiknya juga langsung dicontoh. Nah, dengan contoh yang melakukan itu orang biasanya lebih paham atau menganalisa video. Jadi suruh merekam aja kalau emang kayaknya salah-salah mulu, dikasih tahu nggak ngerti-ngerti juga. Oke, kamu bikin videoin dia main sama anak, kamu videoin, baru dibahas detail satu-satu itu baru mereka kali kemungkinan seperti itu. Ya. Nah, kira-kira begitu. Oke. Mohon maaf saya nggak ada waktu untuk tanya jawab. Ini nggak bertanggung jawab ya ngajarin, nggak bisa. Karena saya jam 7:30 udah harus ngajar lagi dan saya harus pulang. Terus pengen makan dulu, terus saya pingsan. Nggak apa-apa sih. Jadi tolong direnungin aja. Nanti aku akan kirim presentasinya. Direnungin aja. Mungkin nanti kita lanjut di bagian kedua. Jadi barangkali di bagian kedua ini ada pertanyaan atau ada kasus-kasus. Nanti silakan kita tanya. Kita cari waktu lagi, tapi paling nggak hari ini mungkin bisa memberikan gambarannya kira-kira coachingnya gimana ya. Paling fair buat kalian, tolong dibagi aja nih anak-anak yang ada di sini. Buat bertiga ini kamu pegang siapa-siapa aja, dibagi aja. Yang di sana juga dipegang siapa-siapa, bagi aja. Hari Kamis akan ada yang baru lagi datang ke sini. Berapa orang ya Bu? Tiga. Ke sini 3 orang, ke Bekasi berapa Bu? 6. Ke Bekasi 6 orang, ke sini 3 orang. Jadi sampai akhir sampai tanggal hari Kamis. Tapi mungkin kalau di Bekasi ada yang nyampainya Senin. Namanya siapa ya? Itu berarti yang belum. Itu si Tasya sama Nada. Tasya yang tadi. Nah. Yang lain sebelumnya 4 kan? Sebelumnya 4 tambah Tasya tambah Nada. 6 di sini 3. Oh, 3 berarti ya? Enggak, satu yang kakaknya dia tuh itu si Diamandi. Udah. 4 tapi belum masuk kan?